wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zwistia. Saya merupakan mahasiswa program studi farmasi Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mewakili kelompok 200 dalam menyampaikan materi matematika mengenai transformasi geometri. Kelompok 200 beranggotakan Reni Silvia Dewi dari Teknik Fisika, Anissa Fadila Fitria dari Arsitektur, Minggo Galisadeo dari Teknik Informatika, Komang Krisna Deva dari Teknik Sipil, Ahmad Raffi Apriliawan dari Teknik Sistem Energi, Yan Panji Saputra dari Teknik Elektro, dan tak lupa pula Rifki Aprian Zuhdi sebagai ketua dari Teknik Geofisika, dan saya sebagai pengisi materi, dan tak lupa pula dosen pembimbing lapangan kami, Bapak Alio Jasipto, ST, MSI. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu transformasi itu apa? Jadi, transformasi merupakan suatu pemetaan titik pada suatu bidang ke himpunan titik pada bidang yang sama. Jadi, transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain atau X aksen, Y aksen. Ada yang tahu Bapak Feli Klein? Beliau merupakan matematikawan yang mengungkapkan bahwa konsep transformasi geometri adalah suatu bangun geometri, garis, dan juga titik dapat diubah letaknya ataupun bentuknya. Biasanya disebut dengan transformasi. Di sini kita akan mempelajari jenis-jenis transformasi, yaitu ada 4. Yang pertama, translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan semua titik pada suatu bidang yang jarak dan arahnya sama. Yang kedua, refleksi atau pencerminan merupakan transformasi setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis atau sumbu cermin. Yang ketiga, rotasi atau perputaran merupakan transformasi dengan proses memutar sembarang titik terhadap titik tertentu. Yang keempat, dilatasi atau penskalaan merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran atau memperbesar dan memperkecil suatu bangunan geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri itu. Baik, kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Seperti yang tertera pada gambar, yaitu ilustrasi dari translasi diibaratkan pada suatu segitiga yang digeserkan akan memiliki jarak yang sama. Lalu, rumus dari translasi seperti yang tertera pada gambar dapat dikatakan bahwa jika A lebih dari 0, maka terjadi pergeseran ke arah kanan. Jika A kurang dari 0, maka terjadi pergeseran ke arah kiri. Dan juga jika B lebih dari 0, maka terjadi pergeseran ke arah atas. Dan jika B kurang dari 0, maka terjadi pergeseran ke arah bawah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai refleksi atau disebut juga dengan pencerminan. Seperti yang terlihat pada gambar, refleksi pada suatu segitiga akan menghasilkan suatu segitiga yang sama, namun memiliki arah yang berbeda. Akan memiliki jarak yang sama pula. Selanjutnya, rumus singkat dari refleksi ini dapat dilihat, yaitu dari titik A, jika dicerminkan terhadap sumbu X, akan menghasilkan bayangan berupa X, min Y. Lalu, dari titik A, X, Y akan dicerminkan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan bayangan berupa A aksen, min X, Y. Selanjutnya, titik A, X, Y akan dicerminkan terhadap titik Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan berupa Y, X. Selanjutnya, titik A, yaitu X, Y, yang dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, akan menghasilkan bayangan berupa min Y, min X. Lalu, titik A, X, Y, yang dicerminkan terhadap sumbu O atau 0, 0,0, akan menghasilkan bayangan A aksen berupa min X, min Y. Selanjutnya, titik A, X, Y yang dicerminkan terhadap X sama dengan H akan menghasilkan bayangan berupa 2H min X, Y.
Selanjutnya, titik X, Y yang dicerminkan terhadap Y sama dengan H akan menghasilkan titik berupa X, 2H min Y. Sebagai contoh, Yang pertama, titik A 2,3 yang dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 1, maka akan menghasilkan bayangan A dengan menggunakan rumus yang paling bawah ini, yaitu dengan nilai bayangan dari A aksen X, 2H min Y. Nah, nilai X di sini adalah 2, maka di sini ada 2. Kemudian 2H min Y. 2 dikali H itu adalah 1 dikurang dengan Y. Y itu adalah 3. Jadi 2 dikali 1 dikurang 3 sama dengan min 1. Kemudian yang nomor 2, titik A 2,3 yang dicerminkan terhadap O, maka nilai A aksennya adalah, nah di soal ini kita menggunakan rumus bagian sini. Nilai A aksen adalah min X, min Y. Diketahui nilai X di sini adalah 2 dan nilai Y adalah 3. Maka nilai dari min X adalah min 2 dan nilai dari min Y adalah min 3. Selanjutnya, dari soal refleksi menggunakan matriks ini kita peroleh contoh soal, yaitu tentukan koordinat bayangan titik A 2,3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita membutuhkan rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini nilai X, matriks X aksen dan Y aksennya sama dengan matriks 0 min 1 min 1 0 yang dikalikan dengan X dan Y, di mana di sini diketahui nilai X dan Y itu adalah 2,3. Maka kita selesaikan soal ini dengan menulis ulang rumus yang telah kita tulis sebelumnya. Maka akan diperoleh nilai X aksen dan Y aksen sebesar min 3 dan min 2 yang diperoleh dari hasil perkalian 0 dikali min 2 dikurang 1 dikali 3, maka hasilnya min 3, dan min 1 dikali 2 ditambah dengan 0 dikali 3 akan menghasilkan min 2. Jadi koordinat bayangan titik A ini adalah min 3, min 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rotasi atau perputaran. Seperti pada gambar, yaitu ilustrasi dari sebuah benda berbentuk segitiga yang diputar sebesar 90 derajat akan menghasilkan benda seperti pada gambar. Lalu, untuk rumus dari rotasi atau perputaran ini terhadap pusat yang sembarang, yaitu M, N, seperti pada video. Selanjutnya, kita akan membahas dilatasi atau penskalaan. Rumus dari transformasi dilatasi dengan pusat rotasi 0,0 adalah sebagai berikut. Dilatasi atau penskalaan, bentuk persamaan transformasi dilatasi yaitu X aksen Y aksen sama dengan M00M dikalikan dengan X, Y. Dilatasi dikatakan diperbesar apabila M lebih dari 1, sedangkan dilatasi dikatakan diperkecil apabila M kurang dari 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi transformasi, yaitu jika T1 adalah suatu transformasi yang memetakan objek A, X, Y ke objek lain yaitu A aksen, kemudian dilanjutkan transformasi T2 objek A aksen yang dipetakan ke objek A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Bayangan hasil komposisi transformasi translasi yaitu A aksen sama dengan T2 ditambah T1 ditambah A. Sedangkan
dalam bentuk matriksnya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan T2 ditambah T1 ditambah X dan Y. Kemudian bayangan hasil komposisi transformasi refleksi, rotasi, dan dilatasi, yaitu A aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali A. Lalu, untuk matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali matriks X dan Y. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, hasil refleksi titik P yaitu 2,-4 terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y adalah, maka penyelesaian soal ini harus mengetahui rumus-rumus dari refleksi pada titik-titik yang ditujukan. Pada soal yaitu P 2,-4 yang direfleksikan terhadap Y sama dengan min X akan menghasilkan A aksen atau P aksen dengan rumus min Y, min X. Diketahui di soal min Y, nilai Y di sini adalah 4, min 4, maka nilai min Y adalah 4. Kemudian nilai min X adalah min 2, karena di sini 2. Kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan rumus seperti ini. Min X, Y. Maka akan dihasilkan dari sini nilai min X adalah min 2, kemudian nilai Y adalah min 4. Selanjutnya, yang nomor 2, bayangan titik P 5,4 yang jika didilatasikan terhadap pusat min 2, min 3 dengan faktor skala min 4 adalah. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal ini kita ketahui nilai P yaitu X, Y sama dengan nilai P 5,4. Ini. Kemudian pusat dilatasi pada A, B yaitu min 2, min 3 yang ini, dan nilai faktor skala itu sebesar min 4. Maka kita misalkan bayangan titik P berada di pusat berada di koordinat X aksen, Y aksen. Maka X aksennya adalah K dikali X min A plus A. Maka diperoleh nilai sebesar min 30. Selanjutnya Y aksen itu dengan rumus K dikali Y min B plus B akan diperoleh nilai sebesar min 31. Jadi koordinat dari bayangan titik P ini adalah min 30, min 31. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3. Dengan menggunakan matriks, tentukan bayangan dari titik A yaitu min 3, min 3 yang dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor dilatasi 1. Maka penyelesaian dari soal ini yaitu diketahui nilai A, ini nilai A ada min 3, min 3. Maka nilai X-nya adalah min 3 dan nilai Y-nya adalah min 3 serta K-nya sama dengan 1. Maka bayangan dari soal ini ditentukan dengan persamaan matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan M 0, 0M dikali dengan matriks X, Y. Jadi, matriks X aksen, Y aksen ini akan diperoleh M ini, nilai M ini adalah 1 karena faktor dilatasi tadi adalah 1. Maka matriks 1001 dikalikan dengan nilai XY yaitu min 3 dan min 3 akan diperoleh nilai sebesar min 3, min 3. Jadi, bayangan dari titik A min 3, min 3 ini adalah A aksen yang sama dengan nilai semula yaitu min 3, min 3. Contoh selanjutnya, dengan menggunakan matriks rotasi, tentukan bayangan dari titik
P yaitu 3,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Maka penyelesaian dari soal ini kita ketahui nilai P ini adalah 3,5, kemudian cos 90 derajat sama dengan 0, sin 90 derajat adalah 1, maka diperoleh X aksen dan Y aksennya dengan rumus cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan 5 dan 5. Maaf, ini salah ketik. Ini seharusnya dihilangkan saja. Jadi nilai dari matriks X aksen Y aksen ini sama dengan matriks cos 90 derajat sin 90 derajat min sin 90 derajat cos 90 derajat dikalikan dengan matriks X Y. Maka akan menghasilkan matriks 0 min 1 1 0 yang dikalikan dengan nilai X dan Y yaitu sebesar 3 dan 5 akan menghasilkan nilai sebesar min 5 dan 3 yang diperoleh dengan cara 0 dikali 3 kemudian ditambah min 1 dikali 5 akan menghasilkan nilai min 5, kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3 yang ditambah dengan hasil kali dari 0 kali 5 yang menghasilkan nilai 3. Jadi bayangan dari titik P ini adalah P aksen min 5,3. Selanjutnya garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 3 dicerminkan terhadap sumbu X kemudian diputar dengan R 0,90 derajat. Maka persamaan bayangannya adalah dari penyelesaian dari soal ini adalah diketahui T1 adalah pencerminan terhadap sumbu X memiliki matriks 1 0 0 min 1 dan T2 adalah rotasi 90 derajat memiliki matriks 0 min 1 1 0. Maka T2 dikali T1 ini sama dengan 0 min 1 1 0 dikalikan dengan matriks 1 0 0 min 1 akan menghasilkan nilai 0 1 1 0 dengan cara mengalihkan matriks yang telah dipelajari pada materi sebelumnya, sehingga bayangan X dan Y nya adalah X aksen Y aksen sama dengan matriks dari 0 1 1 0 dikalikan dengan matriks XY akan menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan Y X. Kemudian diperoleh X aksennya sama dengan Y atau Y sama dengan X aksen dan Y aksen sama dengan X atau X sama dengan Y aksen, sehingga bayangan dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3 adalah Y sama dengan 2X plus 3 dan X aksen sama dengan 2Y aksen plus 3. Maka persamaannya adalah 2Y aksen min X aksen plus 3 sama dengan 0 atau X dikurang 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.